Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu 'ala amril akhirah wa muhitan mu'minan yu'inu 'ala amril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan agenda mingguan program mingguan. Tajuk yang disorot malam ini langkah menuju salat khusyuk. Kiat atau berlangkah cara-caranya. Macam mana nak mencapai salat khusyuk? Diterangkan dalam satu halaman pendek ya. Sebenarnya banyak buku yang ditulis tentang salat khusyuk ni. Patutnya kita di rumah ada koleksi tentang salat khusyuk. Karena salat khusyuk yang disanjung di dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita lihat dalam Quran juz 18 surah Al-Mu'minun halaman 342 surah Al-Mu'minun, Allah menyanjung, memuji orang yang salatnya khusyuk. Dari ayat 1 sampai ayat 11 ayat. Di waktu turun ayat ini, semasa turun awal surah Al-Mu'minun, Rasulullah SAW spontan angkat tangan dan berdoa. Baginda mengatakan, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa rata'anna. Doa Rasulullah, ya Allah, tambahkan, jangan engkau kurangi. Minta tambah iman, minta tambah ilmu, minta tambah nikmat, minta tambah kesehatan dan lain sebagainya. Jangan dikurangi. Jadi inilah dia ayat 1 hingga 11 tentang salat yang terbaik. Yang dikatakan salat khusyuk. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman, alladzina fi salatihim khushu'un, yang khusyuk semasa salatnya. Di antara sifatnya ayat nomor 3, walladzina 'anil lagwi mu'ridun, orang itu menjauhi perkara yang sia-sia. Yang sia-sia tak mau, yang tak berguna tak mau. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat, orang yang melakukan tazkiyah, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Berikutnya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ini orang yang menjaga harga dirinya, tidak mau terjatuh ke lembah kedosaan disebabkan harga diri. Berikutnya walladzina li amanatihim wa 'adihim ra'un, orang yang menjaga amanah, menjaga janji setia dengan baik. Yang ke-9, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, yang menjaga salatnya dengan baik. Ulaika humul warisun, merekalah para pewaris
Pewaris apa? Pewaris surga Firdaus. Alladzina yarizuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ini dia ya. Jadi di sini ada dikemukakan kaidah nak mencapai salat khusyuk. Satu peringkat saja ya, satu paragraf yang sudah dibuat di bawahnya berbentuk poin. Satu peringkat sudah dibuat berbentuk poin. Nomor 1, melakukan persiapan sebelum salat. Nak salat khusyuk karena prepare ya, karena preparing, karena siap. Kalau boleh datang awal ke masjid. Kalau boleh baca Quran 1 halaman, 2 halaman. Kalau boleh berzikir, beristighfar, bersalawat, bertasbih. Dalam perjalanan dari rumah juga naik kereta ke masjid, bacalah istighfar sepanjang jalan, berzikirlah. Ini persiapan. Jangan, kalau boleh jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan masbuk. Masbuk tuh masalah besar bagi orang dulu ya. Orang dulu kalau masbuk, nanti lepas sholat jemaah akan mengaganya tuh. Orang yang masbuk sholat, sesudah sholat akan didatangi oleh jemaah, ditanya, kenapa tuh najib masbuk tadi? Patutnya tidak masbuk. Panggilan Allah ya, undangan Allah, jemputan Allah. Kalau pembesar negara yang menjemput, sultan yang mengundang, tentu jamnya jam 8.30 dalam undangan. Maukah lewat? Tak berani lewat. Ini undangan Allah. Kalau boleh siap-siaplah. Itu nomor 1 ya. Jangan terus salat tanpa persiapan awal. Kalau terus nanti susah mau khusyuk. Susah mau khusyuk. Ya kan ada persiapan. Kalau kita lihat ayat Quran surah Al-Ankabut contohnya ya. Macam mana kita digalakkan membuat persiapan dalam surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 atau 4 ya. 401. Di bawah sekali ayat 45. Subhanallah. Di sini berbentuk perintah. Tadi surah Al-Mu'minun berbentuk puji dan sanjung. Ini perintah. Allah memerintah, arahan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Utlu bertilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca Quran dulu. Wa aqimis salah, kemudian baru salat. Jangan terus salat. Itu perlu membaca Quran sedikit. Kalau dia dapat 2-3 halaman sebelum sholat, lagi bagus. Menunggu kamat, peganglah Quran, bacalah Quran, bacalah surah-surah pendek sebelum kamat dilaksanakan. Perintahnya di sini berbaca Quran. Utlu, baca Quran. Subhanallah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca Alkitab dulu, Al-Quran. Wa aqimis salat, tegakkan salat. Bukan mengerjakan ya. Aqimis salat ini menegakkan. Nanti kalau ada masa kita boleh bincang tentang menegakkan salat nih. Macam mana ulasan ulama tentang menegakkan salat. Bukan mengerjakan, bukan menunaikan, menegakkan. Kata ulama, macam mana kita menegakkan keadilan, menegakkan apalagi, menegakkan kebenaran, menegakkan demokrasi. Macam mana nak wujud demokrasi, macam mana nak wujud keadilan, kebenaran. Begitulah salat itu juga. Macam mana supaya salat itu tertegak, terwujud, terlaksana dengan baik. Salat yang disertai dengan tilawah tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah salat yang mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau salat saja tak baca Quran, tak dijamin dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tengok dia punya
stepnya ya. Step pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, karena baca Quran. Step kedua, wa aqimis shalah, baru salat. Jangan terus-terus salat tak ada Quran. Nah, lihat satu lagi surah Fatir. Surah Fatir ini sebelum surah Yasin ya. Sebelum surah Yasin. Tengok ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat 29 halaman 437. Muka surat 437. Sama judulnya, sama ceritanya. Ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Apa bisa utlu yang tadi dalam surah Al-Kabut utlu, ini yatluna. Yang tadi perintah fi'il amar, ini fi'il mudhari. Bukan perintah. Bahasanya bahasa apa namanya ini? Bahasa kenyataan. Cerita innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang bertilawah Al-Qur'an, wa aqamus shalah, sesudah itu mereka bersalat. Sini ditambah dengan wa anfaqu, berinfak. 3 ya. Tilawah, iqamatus shalah dan infak. Berinfak mimma razaqnahum, rezeki yang dikurniakan Allah sirran, secara rahasia, wa alaniyah, secara terbuka. Yarjuna tijaratan lan tabur, itulah orang yang bisnisnya untung, tak akan rugi. Ibadat ini bisnis. Ibadatnya bisnis. Salat itu bisnis. Sekejap lagi kita akan Ramadan, puasa Ramadan itu bisnis. Macam mana nak untung bisnis salat? 3 stepnya di sini. Tilawah, iqamatus shalah, infak. Apa resultnya, hasilnya? Tengok ayat 30. Liwafiyahum ujurahum, mereka akan mendapat ganjaran yang sempurna. Wa yazidahum min fadli, ada lagi ekstra. Sudah dibalas dengan balasan yang sempurna, ada lagi ekstra. Innahu ghafurun syakur, sememangnya Allah itu Maha Ghafur, Maha Syakur. Kata ulama, Ghafur mengampun dosa yang besar, Syakur membalas amalan yang sedikit dengan ganjaran yang besar. Syakur membalas amalan yang sedikit. Datang sembahyang maghrib, berwudu dengan sempurna dari rumah, dapat bonus haji. 1 kali salat fardu, 1 haji. Subhanallah. Niatnya dikira, langkahnya dikira, salatnya berganda, dapat bonus haji. Subhanallah. Sembahyang berjamaah, ada 30 orang, 40 orang, ada 50 orang yang sembahyang. Allah menilai orang yang tinggi kualiti salatnya, kemudian membalas setiap orang yang salat ikut nilai yang tertinggi di antara salat. Kalau salat di rumah, salat dia lah, nilai salatnya sendiri. Kalau salat berjamaah, kata ulama, Allah akan menilai di antara yang 50 orang tadi ada yang 1 yang bagus nilainya. Semuanya akan dikasih nilai seperti salat yang terbaik di antara yang datang itu. Subhanallah. Kemudian membaca Fatihah, membaca amin. Bila imam baca amin, katanya siapa yang serentak aminnya dengan amin malaikat, dosanya dihapuskan. Kalau imam baca amin, bacalah amin, katanya. Siapa yang aminnya serentak dengan amin imam. Amin imam itu amin malaikat mengikut amin imam. Kalau aminnya serentak dengan malaikat, amin malaikat mengaminkan. Malaikat ikut salat. Siapa yang salatnya baca aminnya serentak dengan iman dengan malaikat, maka dosanya akan diampunkan. Banyak lagi fadilatnya lainnya. Duduk di masjid, malaikat mendoakan orang itu, ya Allah, ampunlah dosa orang ini, ya Allah. Ya Allah, terima taubatnya.
beri mereka limpah rahmat kurniamu. 3 dalam 1. Ya Allah, ampun dosanya, terima taubatnya, beri dia limpah rahmat dan kurniamu ya Allah. Kalau datang maghrib menunggu isya, itu satu nilai yang tersendiri, ibadat yang malaikat kagum melihatnya. Di antara ibadat yang malaikat kagum, orang yang datang maghrib isya baru balik. Pernah Rasulullah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji. Allah pernah menguji Rasulullah direct. Ditanya oleh Allah, apa itu amalan yang membuat malaikat kagum? Mula-mula Rasulullah tak tahu nak jawab. Kalau tak tahu dia cakap, la adri, saya tidak tahu. Ditanya lagi, berulang kali ditanya, sambil ditanya Rasulullah dapat ilham, dijawabnya lah, amalan yang malaikat kagum melihatnya antara lain, dia banyak amalannya ya, antara lain orang yang datang menunaikan satu sholat fardu, kemudian dia tunggu sholat berikutnya. Contohnya datang sholat zuhur, dia tunggu sampai asar, ataupun datang sholat asar, dia tunggu sampai maghrib, ataupun datang sholat maghrib, dia tunggu sampai isya. Orang yang menghimpunkan 2 sholat dalam 1 kali kedatangan, itu malaikat kagum melihatnya. Waduh, hebatnya orang ini katanya. Berapa peratus orang yang tak mampu nak datang ke masjid, orang itu boleh bertahan, boleh i'tikaf. Majelis ilmu lagi ya, majelis ilmu lagi kagum malaikat melihat. Majelis ilmu memang ada malaikat yang bertugas menghadiri di mana majelis ilmu, malaikat menulis nama-nama yang duduk. Tulis. Selepas bersurai, selepas selesai majelis, senarai dan diserahkan kepada Allah. Allah sendiri mengatakan kepada malaikat yang meliput aktiviti tadi, kamulah saksiku, dosa mereka sudah ampun. Subhanallah. Tengok di sini, liyuwaffihum ujurahum, supaya Allah beri balasan yang sempurna, wa yazidahum min fadlih, ada lagi ekstra banyak. Bukan sholat saja, i'tikafnya, sholat sunatnya, sholat berjamaah, majelis ilmu, langkahnya khas untuk orang yang datang sembahyang isya berjamaah. Dalam hadis juga dikatakan dapat nilai tersendiri ekstra selain daripada nilai maghrib. Orang yang datang sembahyang isya diberi nilai seperti sembahyang tahajud separuh malam. Kalau malam itu 12 jam, dia dapat nilai beribadat 6 jam tak berhenti. Bolehkah sembahyang 1 jam? Jangan stop. 1 jam saja tak mampu. Ini 6 jam dapat gratis. Datang sembahyang subuh. Sembahyang subuh ini istimewa ya. Yang datang sembahyang subuh seperti beribadat 1 malam penuh. Datang sembahyang subuh berjamaah seperti beribadat 1 malam penuh. Berarti kalau datang isya dengan subuh, kalau 1 malam itu 12 jam, siang 12 jam, malam 12 jam, 12 campur 6, 18 jam. Ini wa yazidahu min fadlih, Allah menambahkan lagi kurnianya. Subhanallah. 18 jam. Kemudian kalau dia datang sholat yang lain, zuhur, asar, maghrib, dinilailah ya, dinilai berapa jam dia duduk di masjid, berapa lama, campurlah dengan 18 jam tadi. Kalau boleh ya 24 jam itu kena dapat lah, kalau boleh. Itu dia. Jadi kita kena sabar, perlu persiapan awal katanya. Nomor 3, usahakan sholat berjamaah. Nah, kita dah cerita dah ya. Usahakan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ini ada azan. Azan itu kalau nak ceramah tentang azan, mungkin 2 kali ceramah, 3 kali ceramah tak habis. Azan ni dalam hadis saya dikatakan, siapa yang mempunyai perhatian yang besar terhadap azan, siapa yang peka terhadap azan,
gembira mendengar azan, dia menjawab azan, menyahut azan, nanti masa nak keluar kubur senang. Orang yang tak peduli azan susah nak keluar kubur nanti. Siapa yang mempunyai perhatian besar terhadap azan, ya azan nih, dia gembira, dia jawab, dia penuhi, dia agama, senang nak keluar kubur. Kalau dia mendengar azan, lepas azan dia berdoa, doa azan yang biasa tu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wat darajat al-aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'ata. Sampai situ saja ya. Tambah itu lagi hadis lain. Siapa yang berdoa, doa warid dalam hadis itu layak mendapat syafaat Nabi. Karena doa azan itu mendoakan Nabi. Isi doa azan itu mendoakan Nabi. Pulangannya yang mendoakan Nabi dapat syafaat Nabi nanti. Katanya halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak orang yang mendapat syafaat Nabi dari kiamat. Subhanallah. Kemudian nanti ada di sini doa antara azan dengan aqamat. Nah, nomor 4 nih. Doa antara azan dan qamat. Jangan tak berdoa, jangan kosong. Berdoa antara azan dan qamat karena doa itu makbul. Doa antara azan makbul dan tidak ditolak. Subhanallah. Kalau orang itu berzikir ataupun baca Quran, zikir dengan Quran lebih dari doa, mengalahkan doa. Kalau ada 2 orang duduk ya di masjid, satu baca Quran, satu berdoa. Doa ini, orang berdoa ini panjang doanya, banyak yang dia minta. Yang seorang lagi dia tak berdoa, dia baca Quran. Yang baca Quran ini akan mendapat nilai lebih daripada orang berdoa. Karena berdoa baca Quran mengalahi doa. Kalau ada apa hajat, baca Quran, baca Quran. Allah lebih tahu. Malah ulama mengatakan Allah akan menunaikan hajat orang itu sebanyak mana dia baca Quran. Subhanallah. Subhanallah. Baru lagi jumpa jemaah dekat Masjid Umar Ali, cerita Pak, saya Ustaz katanya, kalau saya ada hajat yang penting sekali, saya mesti khatamkan Quran itu katanya. Mungkin sebulan dia baca Quran, tapi insya Allah hajat itu akan dapat katanya. Ini kata-kata ulama ya, pengalaman ulama. Allah akan melayan orang itu ikut bacaan Qurannya, ikut zikirnya juga. Tapi zikir itu di bawah ya, Quran di atas. Jadi antara azan dengan qamat, beristighfarlah, bertasbihlah, bersalawat, bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin dia berurih 300. Ada jemaah mencoba ya, dia bertahlil la ilaha illallah 5 menit dapat 300 katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. 5 menit menunggu azan 300. Kalau 10 menit ada sebagian masjid sembahyang subuh ditunggu, ada yang menunggu 15 menit, ada yang menunggu 20 menit, ada menunggu setengah jam pun ada. Lagi lama dia tunggu, lagi banyak saat makbul tadi dapat. Bila sudah qamat, habis saat makbul. Jadi jangan mau cepat qamat. Kenapa dipendekkan waktu makbul itu? Apalagi hari cuti ya, hari cuti. Begitulah. Berdoa antara azan dengan qamat. Jadi yang mengatasi doa baca Quran dan berzikir. Ada hadis kudusi mengatakan man syaghalahul Quran wa zikri an mas'alati a'taitu afdal ma u'tiyas sa'ilin. Ini hadis kudusi. Allah berfirman,
siapa yang rajin baca Quran ataupun dia berzikir, dua ya, Quran atau zikir, Allah akan beri dia lebih daripada orang yang banyak berdoa tapi dia tidak berzikir. Jadi Quran mengalahkan zikir, mengalahkan doa ya. Quran melebihi doa, berzikir melebihi doa. Baik, seterusnya, nah, ini sudah disebut tadi ya. Sebaliknya sebelum sholat Anda baca Quran ikut keupayaan sendiri. Nah, kalau mampu, kalau ada Quran damit ya, kalau ada Quran kecil boleh untuk pocket, cantik sekali ya. Nah, baca. Ada masa baca simpan. Ada yang sejus-sejus, ada yang 30 juz pun ada. Ada space masa Quran, ada space masa Quran. Membaca Quran memudahkan urusan. Kalau kita nak lihat alasannya, tengok ayat suratul Baqarah, bahwa membaca Quran itu besar pulangannya. Halaman 23. Halaman 23 ayat 152 suratul Baqarah. Pendek saja ayatnya ya. Halaman 23 ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum. Itu saja. Sering dibaca dalam khutbah Jumat nih. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah, ingatilah aku pasti mengingatmu, kata Allah. Kalau kamu ingin diingat Allah, banyaklah berzikir. Zikir nomor 1 Al-Quran. Zikir nomor 1 Al-Quran. Quran sendiri namanya zikir. Quran ini namanya zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Tengok surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran sendiri namanya zikir ya. Subhanallah. Subhanallah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bukan surah Az-Zariyat, surah lain. Yang di Zariyat ini wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nanti mungkin teringat suratnya ya. Sekarang ya. Apanya? Motor. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan zikra, yaitu Al-Quran, dan kami memeliharanya. Artinya apa? Quran itu namanya az-zikra, az-zikir. Jadi zikir ataupun baca Al-Quran mengalahkan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Tuan Haji, katanya ini moto tahfiz ma'at tahfiz. Moto ma'at tahfiz. Baiklah. Yang jelasnya dalam surah Al-Baqarah tadi, fazkuruni azkurkum. Berzikirlah, ingatlah aku, pasti aku ingat kamu. Jadi kalau ingin banyak diingat Allah, banyakkan zikir. Macam mana kita ini mengingat Allah? Dengan berzikir banyak-banyak, dengan melakukan suruhan dan menjauhi larangan. Allah mengingat kita ini macam mana? Allah mengingat kita ini segalanya diurus Allah, kesehatan akan diurus Allah. Yang paling membimbangkan ya saat nak meninggal. Saat nak meninggal itu kalau tidak diurus awal-awal susah meninggal itu nanti. Kenapa ada orang susah meninggal? Dia tak urus, tak diurus dirinya. Allah tak urus dia. Fazkuruni azkurkum. Ingatilah aku, berzikirlah kepadaku, aku ingat kamu.
Artinya apa? Kalau orang itu tidak berzikir, Allah tak ingat orang itu. Kalau Allah tak ingat macam mana? Dia akan terbiar. Subhanallah. Tengok dalam surah At-Taubah, bila orang itu lupa kepada Allah, Allah melupakan orang itu. Subhanallah. Habis masa dah ya? Habis masa dah, sekejap saja ya. Baru berapa poin? Tengok di sini halaman 159. Halaman 159, bukan 197. Nasullaha fanasiyahum, ayat 67. Mereka lupa kepada Allah, fanasiyahum, Allah lupa kepada mereka, ayat 67. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, Allah biarkan mereka, Allah tak urus. Begitulah ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi nanti. Baru 5 poin ya, 5 poin. Penting kita karena baca Quran walaupun sedikit ya, sebelum sholat ataupun lepas sholat. Kalau tak sempat baca Quran sebelum sholat, tak sempat juga, bacalah di rumah. Jangan tak baca Quran. Allah akan mengurus orang tu ikut Quran yang dia baca. Itu kesimpulan ulama tu. Nah, diurus Allah dengan baik, banyaklah baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'na ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minna minkum.